Perkenalkan, nama saya Anju Christopher Sinaga, NIM 620 251 0006. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang judul yang saya ambil yaitu pengaruh latihan, drill dan kontrol terhadap kelincahan pada pemain futsal SMA Negeri 1 Sile Sabungan. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Olahraga merupakan suatu rangkaian kegiatan keterampilan gerak atau memainkan objek atau dilakukan secara terstruktur dan sistematis diberikan kepada tubuh manusia agar tubuh manusia lebih kuat, sehat, terampil baik secara jasmani maupun rohani dengan suatu batasan aturan tertentu dalam pelaksanaannya. Olahraga pada saat ini digemari dan dibutuhkan dalam setiap kegiatan dalam masyarakat. Saat ini saya akan membahas tentang kelincahan pada pemain futsal. Kegiatan olahraga dilakukan dengan benar akan membuat individu atau pelaku olahraga tersebut akan membuat lebih sehat dan terhindar dari penyakit dan dapat meningkatkan prestasi dalam olahraga. Pada saat ini penelitian akan membahas tentang pengaruh latihan, drill dan kontrol terhadap kelincahan pada pemain futsal SMA Negeri 1 Sile Sabungan, yang dimana saya mengamati kelincahan pada pemain futsal di SMA Negeri 1 Sile Sabungan masih rendah. Ini merupakan latar belakang dari masalah. Baik, sekian dari latar belakang. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan mengetahui tingkat kelincahan pada pemain futsal SMA Negeri 1 Sile Sabungan melalui leader drill dan kontrol. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang kajian teoritis, yang dimana dari kajian teoritis ini saya akan membahas tentang deskripsi teori. Yang pertama, futsal adalah futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing tim yang beranggotakan 5 orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan dengan manipulasi bola menggunakan kaki. Permainan futsal hampir mirip dengan permainan sepak bola apabila dilihat dari teknik dasar permainan, sedangkan yang membedakan adalah lapangan dan lama waktu dalam permainan. Futsal adalah singkatan dari football, sepak bola, dan sala, ruangan, dari bahasa Spanyol, atau football dari bahasa Portugal atau bahasa Brasil, salon dari bahasa Prancis. Futsal merupakan permainan sepak bola yang dilakukan dalam ruangan. Futsal adalah olahraga yang dinamis dikarenakan bola secara bergulir cepat dari kaki ke kaki, di mana para pemainnya dituntut untuk selalu bergerak dan dibutuhkan keterampilan yang baik dalam determinasi yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang leader drill. Leader drill adalah salah satu bentuk latihan fisik yang fungsinya melatih kelincahan kaki dan sinkronisasi gerak secara seimbang. Leader drill adalah tangga yang digunakan untuk meningkatkan kegesitan, kelincahan, dan kecepatan gerak. Dengan berlatih tangga, ketangkasan akan membantu meningkatkan berbagai aspek gerakan dasar olahraga seperti dalam meningkatkan keseimbangan tubuh, gerakan refleks, daya tahan otot, kecepatan reaksi, dan koordinasi antar bagian tubuh. Selain manfaat fisik, latihan tangga ketangkasan secara berkesinambungan akan membantu dalam meningkatkan sistem saraf, stamina tubuh, dan kekuatan otot kaki. Kontrol adalah salah satu bentuk latihan yang menjadikan kerucut atau kone sebagai batas dan rintangan pada saat melakukan suatu gerakan dengan tujuan untuk meningkatkan kelincahan. Kontrol merupakan cara yang baik untuk latihan pada kecepatan dan perubahan arah. Latihan dapat dilakukan di mana saja. Latihan ini paling efektif dilakukan di lapangan sepak bola sesuai dengan karakter permainan sepak bola tersebut dan akan membantu untuk menjalankan latihan yang lebih khusus dan efektif dengan menambahkan kerucut atau kemungkinan untuk kombinasi yang berbeda dari gerakan dan meningkatkan kompleksitas latihan. Yang selanjutnya yaitu komponen kondisi fisik. Di sini peneliti akan membahas tentang komponen kondisi fisik, yang dimana di dalamnya ada beberapa hal yang diutamakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan atau strength.
Strength adalah kemampuan otot untuk membangkitkan tenaga terhadap suatu tahanan. Yang kedua yaitu daya tahan. Yang dimaksud dengan daya tahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu daya tahan otot atau muscle endurance dan daya tahan cardiorespirator. Yang dimaksud dengan daya tahan otot muscle endurance yaitu kemampuan untuk melakukan kontraksi atau bekerja dalam waktu relatif lama. Sedangkan yang dimaksud dengan daya tahan cardiorespirator atau daya tahan peredaran darah dan pernapasan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja dalam waktu yang lama. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas ini merupakan kelentukan yang dimana kemampuan untuk gerakan persendian silus luasnya dan keelastisan otot-otot di sekitar persendian. Yang selanjutnya yaitu kecepatan. Yang dimaksud dengan kecepatan dalam olahraga adalah sebagai gerak laju yang dihasilkan oleh kontraksi otot. Dan yang terakhir yaitu kelincahan. Salah satu komponen kondisi fisik yang penting dalam olahraga adalah komponen kelincahan. Kelincahan sangat diperlukan hampir pada semua cabang olahraga permainan. Yang dimaksud dengan kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan arah yang secepat-cepatnya dalam keadaan bergerak tanpa kehilangan keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir, yang dimana poin-poin yang di dalam kerangka berpikir ini merupakan yang pertama kelincahan. Indikatornya banyak yang diteliti beberapa peserta didik SMA Negeri 1 Sila Sabungan. Yang selanjutnya menggunakan metode Condrel dan Lederer, yang dimana saya sudah menjelaskan di dalam deskripsi teori. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian di SMA Negeri 1 Sila Sabungan di Silelahi, Kecamatan Sila Sabungan, Kabupaten Deri, dan waktu penelitian September sampai dengan Oktober. Yang kedua yaitu populasi dan sampel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari populasi adalah jumlah penghuni baik manusia maupun makhluk hidup lainnya di suatu tempat atau lingkungan tertentu. Populasi dari penelitian yaitu seluruh siswa SMA Negeri 1 Sila Sabungan yang mengikuti ekstrakurikuler futsal. Yang kedua, sampel. Sampel penelitian yang mengikuti ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Sila Sabungan sebanyak 20 orang. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini saya akan melakukan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai bagian serangkaian investigasi sistematika terhadap fenomena dengan pengumpulan data untuk kemudian diukur dengan teknik statistik matematika atau komputasi. Riset ini sebagian besar dilakukan dengan menggunakan metode statistik dalam pengumpulan data kuantitatif lewat studi penelitian dengan rancangan penelitian two group pre-test dan post-test desain. Metode penelitian ini adalah penelitian dengan dua kelompok subjek yang dilakukan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan. Yang selanjutnya yaitu desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain one group pretest dan post test desain yang dilakukan dengan mengukur subjek penelitian atau pretest sebelum diadakan perlakuan treatment dan melakukan pengukuran kembali setelah diberi pengukuran atau post test. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Pada penelitian ini, instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian.
Seperangkat alat yang digunakan oleh peneliti yaitu stopwatch, cone, dan kotak-kotak untuk reader drill. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan yang paling strategis dalam penelitian karena tujuannya dari penelitian adalah mendapatkan data. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, deskripsi data. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, uji hipotesis. Oke, baik, sampai di sini hasil presentasi proposal saya ucapkan terima kasih.